Anak-anak, sedikit saja dari Ibu. Pada pagi ini, Ibu akan menyampaikan amanat tentang self-control atau pentingnya pengendalian diri. Ibu rasa sudah tidak asing bagi kalian tentang pengendalian diri. Kenapa Ibu angkat tema ini? Karena Ibu rasa self-control atau pengendalian diri ini cukup penting diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Self-control itu apa? Ada yang tahu? Apa pengertian self-control? Self-control atau pengendalian diri ini adalah kemampuan seseorang dalam mengelola emosinya dan perilakunya agar sesuai dengan standar yang ada di lingkungan sosialnya, seperti moral, nilai-nilai, dan aturan sosial. Jadi, self-control ini penting sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam self-control ini ada beberapa macam aspek, di antaranya adalah kontrol perilaku. Kontrol perilaku itu apa, Bu, sebenarnya? Kontrol perilaku di sini adalah kemampuan seseorang untuk memodifikasi perilakunya agar sesuai dengan tujuan dan moral sosial. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Contoh kontrol perilaku. Nggak ada yang tahu? Kontrol perilaku ini contohnya adalah pengendalian diri kalian untuk tidak merusak fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah itu apa saja? Meja, kursi, apalagi? Lapangan, dan masih banyak lainnya. Ibu masih sering dengar di suatu kelas ada yang tiba-tiba dikasih kursi baru, kursinya besoknya rusak. Meja baru, besoknya rusak. Jika kalian punya kemampuan untuk mengontrol perilaku, maka kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kalian bisa mengontrol perilaku kalian untuk mencintai, merawat, dan menjaga fasilitas di sekolah kita ini. Coba bayangkan, kalau kalian tidak ada kursi, tidak ada meja, belajarnya bagaimana? Yang lain duduk di kursi, kalian mau lesehan? Enggak kan? Fasilitas sekolah ini untuk kalian, untuk membuat kalian nyaman di sekolah dan untuk kenyamanan kalian pada saat menerima pelajaran. Jadi Ibu harap kedepannya tidak ada lagi yang merusak fasilitas sekolah, karena untuk kalian dan kalian harus menjaga serta merawatnya. Kemudian contoh lain dari kontrol diri apa? Kontrol perilaku, ada yang tahu? Lainnya? Kontrol perilaku ini contoh yang lain adalah pada saat kalian belajar di kelas. Ingat ya, biasanya pada saat belajar di kelas ada teman kalian yang jahil. Temannya lagi sibuk mengerjakan tugas, lagi sibuk memperhatikan guru memberikan materi, tapi masih ada beberapa yang jahil ke temennya, ngajak ngobrol sendiri, ada yang tidur. Nah, hal-hal seperti ini mencerminkan bahwa sebagian dari kalian belum memiliki kontrol perilaku. Belajar ya, belajar mengontrol dirinya sendiri agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah aspek tentang kontrol kognitif. Apa itu kontrol kognitif? Kontrol kognitif di sini adalah kemampuan seseorang dalam mengelola informasi dan menekan pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam dirinya. Contoh, manajemen waktu atau mengatur waktu. Masih Ibu sering lihat pada saat apel pagi masih ada yang suka terlambat. Pada saat masuk kelas jam pertama atau jam setelah istirahat, masih banyak yang
di warung. Alasannya apa? Belum sarapan, Bu. Masih sarapan. Terlambat karena bangunnya terlambat, Bu. Kemudian apa lagi? Masih banyak alasan-alasan lainnya. Jika kalian memiliki kemampuan untuk mengontrol waktu kalian, kalian akan bisa menjadi seorang peserta didik yang lebih disiplin lagi. Belajar mulai dari hari ini. Belajar mengontrol waktu kalian. Kapan kalian harus belajar? Kapan harus tidur? Kapan harus main? Usahakan pada pagi hari itu kalian setelah selesai sholat subuh, lakukan kegiatan yang bermanfaat. Contoh, Bu, kalau habis tidur ngantuk. Bu, habis sholat ngantuk. Diusahakan atau diupayakan untuk belajar mengatur waktu. Pagi-pagi setelah selesai sholat subuh, olahraga. Kalau tidak bisa, bolehlah membantu orang tuanya membersihkan rumah atau membuat sarapan pagi. Kan kalian ada kegiatan untuk membawa 4T. Nah, kalau nggak bisa masak, telat bangun gimana membawanya? Belajar mandiri. Sudah bukan anak-anak lagi, sudah remaja ya. Jadi belajar mandiri, membantu orang tuanya. Saat orang tuanya sibuk, repot di rumah, kalian wajib membawa 4T, masak sendiri. Jangan datang tiba-tiba ke sekolah tanpa membawa apa yang diperintahkan. Ibu masih lihat loh beberapa wali kelas itu akhirnya memberikan makanan untuk kalian. Karena apa? Kasihan anak-anak belum sarapan, tidak membawa 4T. Baik loh wali kelas kalian itu. Bapak Ibu guru di sini itu adalah orang tua kedua kalian. Di rumah orang tua kalian adalah orang tua kalian. Di sekolah orang tua kalian adalah Bapak Ibu guru. Jadi tolong belajar mandiri. Bisa? Aspek selanjutnya ini adalah kontrol keputusan. Apa itu kontrol keputusan? Kontrol keputusan adalah kemampuan seseorang atau individu untuk membuat pilihan yang tepat berdasarkan tujuan dan nilai-nilai. Contoh kontrol keputusan. Salah satu contoh dari kontrol keputusan ini adalah menolak ajakan untuk membolos. Masih ada yang membolos? Enggak, alhamdulillah kalau enggak ya. Biasanya ibu nemuin itu pada saat tiket jam istirahat kedua. Pas ibu masuk, ada beberapa peserta didik yang menghilang. Gone, nggak tahu kemana. Pakai jurus menghilang. Tiba-tiba hilang gitu aja. Tanpa izin ke piket. Sakit, kalau sakit, izin. Ada keperluan keluarga, izin. Kan nggak mungkin nggak diizinin kan sama Bapak Ibu guru kalau memang alasannya tepat. Ya, belajar disiplin, belajar mengambil keputusan. Seseorang yang memiliki kontrol diri dalam pengambilan keputusan, ini dia bisa mampu untuk memilah-milah mana yang harus dilakukan, yang baik bagi dia dan yang harus dihindari. Misal diajak bolos temannya, kalau kalian punya kontrol diri dalam pengambilan keputusan, kalian pasti menolak. Karena apa? Merugikan diri sendiri. Jadi anak-anak, aspek dari self control atau pengendalian diri itu ada 3. Antara lain apa tadi? Yang pertama, kontrol perilaku. Yang kedua, kontrol kognitif. Dan yang ketiga, kontrol keputusan. Belajar ya, belajar mengendalikan dirinya sendiri.